Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ahmad Abilanca. Di sini saya akan membuat program untuk mencari FPB dengan menggunakan fungsi dari rekursif. Baiklah, mari kita mulai dari fungsi C++ terlebih dahulu. Di sini kita akan mulai dari program C++ terlebih dahulu. Seperti biasa, include IOStream dan using namespace adalah sebuah kewajiban. Di sini terdapat fungsi atau program lain selain program intinya. Ini akan kita jelaskan berjalan dengan sesuai program intinya. Baiklah, pertama akan kita ke int main terlebih dahulu, lalu kita akan buat variabel A dan B dengan tipe data integer, lalu kita akan memasukkan nilai untuk A, untuk variabel A dan juga variabel E. Lalu kita akan menggunakan FPB A dan B. Di sini tidak akan langsung keluar nilainya karena kita belum memiliki nilai dari FPB A dan B ini. Maka dari itu, dan kita memakai ini, kita akan memanggil fungsi dari program FPB untuk melakukan pencarian hasil. Dan ketika kita manggil program FPB, di sini juga kita akan buat int FPB dan int x dan int y. Int x dan int y ini sebagai variabel untuk program FPB. Ya, untuk program FPB. Lalu untuk nilai dari int x dan juga int y itu int x akan bernilai sama dengan A dan juga int y akan bernilai sama dengan B. Lalu kita masuk ke programnya. Di sini kita akan langsung ke pernyataan kondisi. Jika y sama dengan 0, maka return x, atau dia akan mengalihkan nilai x. Jadi ketika y-nya itu bernilai sama dengan 0, maka x-nya akan langsung kembali ke program awal dan akan langsung menampilkan nilai dari x ini. Tapi jika y-nya tidak sama dengan 0, maka dia akan melakukan return FPB y x di modulus y. Kenapa return FPB? Karena dengan melakukan return FPB, kita akan melakukan perulangan tanpa menggunakan for, while, atau sejenisnya. Dengan begitu, caranya adalah memanggil program itu sendiri. Ini disebut sebagai program rekursif atau fungsi rekursif. Nah, lalu kita akan mengubah nilai x ini menjadi nilai y. Lalu nilai y ini akan kita ubah menjadi nilai dari modulus x dan juga x dibagi y, sisa dari x dibagi y. Lalu ini akan pengulangan akan terus terjadi sampai kondisi ini terpenuhi. Makanya kita buat kondisinya di awal agar fungsi FPB ini bisa berhenti dan tidak melakukan loop atau tidak terjebak di program ini selamanya. Nah, ketika y-nya sudah sampai dengan 0, maka x yang sudah melakukan loop ini tadi akan kembali ke FPB AB dan akan ditampilkan langsung hasilnya. Langsung kita coba saja. Ini kita akan coba 14 dan 6. Maka hasilnya FPB-nya itu berupa 2. Baiklah, kita akan lanjut ke pseudocode. Baiklah, kita akan masuk ke program pseudocode atau Pascal. Baiklah, seperti biasa kita akan mulai dari sini terlebih dahulu seperti C++ tadi. Variabel A dan B dengan tipe data integer. Lalu kita akan mulai. Lalu kita akan masukkan nilai dari A dan juga nilai dari B. Lalu kita akan menampilkan di layar FPB A dan B. Di sini sama seperti itu. C++ di sini write-nya akan memanggil fungsi dari FPB. Di sini kita akan buat function FPB agar program ini bisa terjalan sendiri, lalu dia akan mulai programnya. Lalu dia akan masuk ke kondisi y sama dengan 0. Jika y sama dengan 0, maka FPB-nya itu bernilai dari x dan akan kembali ke program utama dan akan ditampilkan di layar. Tapi jika y-nya tidak sama dengan 0, maka FPB akan bernilai y x modulus y. Seperti tadi, x-nya akan berubah nilainya menjadi y dan y-nya akan berubah jadi sisa dari pembagian x dan y. Dan ini akan langsung terus dilakukan sampai
Y sama dengan 0. Maka FPB-nya akan bernilai dengan X. Seperti biasa, ini X dan Y ini berupa tipe data dari FPB ini dan juga variabelnya. Dan nilainya itu berasal dari A dan B seperti program C++. Lalu ketika sudah dapat nilai X-nya, maka dia akan kembali ke sini dan kembali ke program utama dan akan ditampilkan di layar. Mari langsung kita coba saja. Kita coba dengan 0. Y-nya 0. Maka seperti yang kita lihat, nilainya akan langsung kembali 0 di sini. Baiklah, kita akan lanjut ke flowchart. Baiklah, di sini kita sudah masuk ke flowchart-nya. Di sini terdapat dua flowchart dan kita sudah namanya juga flowchart-nya, yaitu fungsi main dan juga fungsi FPB. Fungsi main ini berupa codingan utamanya dan juga fungsi FPB ini berupa itu program sampingan, program side programnya. Inilah kita mulai dari program utama terlebih dahulu. Program utama akan mulai atau start, lalu dia akan menerima input dari A dan B, lalu dia akan menampilkan nilai dari FPB A dan B. Lalu karena belum ada nilainya, maka program FPB akan diambil, maka nilai A, maka kita akan langsung ke fungsi FPB. Lalu fungsi FPB akan dimulai, lalu dia akan masuk ke kondisi jika Y sama dengan 0. Di sini terdapat dua arah, dan jika Y sama dengan 0 itu tidak terpenuhi atau false, maka dia akan memanggil dirinya sendiri untuk melakukan perulangan. Oh, sudah. Oh ya, stop harusnya untuk pemisah. Maka dia ketika salah, dia akan memanggil dirinya sendiri dan mengubah nilai X menjadi Y dan nilai Y menjadi X di sisa dari X dibagi Y. Lalu pengulangan terus terjadi jika sampai kondisi Y sama dengan 0 terpenuhi, maka dia akan mengarah ke panah yang terdapat T-nya itu bernilai benar dan akan mengembalikan nilai X dan program pun berakhir. Lalu nilai X kita dapatkan ini yang sudah kita dapatkan ini akan dikembalikan ke sini dan akan ditampilkan di layar dan program pun selesai. Lalu kita akan masuk ke deskripsi program. Kita akan masuk ke deskripsi program. Pertama, programnya akan memulai dirinya terlebih dahulu. Lalu kita masukkan input dari keyboard dan disimpan di variabel A dengan tipe data integer. Lalu kita akan masukkan input dari keyboard dan disimpan di variabel B dengan tipe data integer. Lalu program akan menjalankan perintah cout FPB AB. Tapi sebelum menampilkan hasil, program akan memanggil program lain untuk mencari hasil dari FPB AB. Program yang dipanggil akan membawa variabel A dan B yang telah diinput dan mengubahnya menjadi variabel X dan Y. Seperti contoh yang saya tampilkan di sini. Sebentar, kita lanjut seperti contoh yang saya buatkan di sini. Jika A-nya bernilai 12 dan B bernilai 8, maka X akan bernilai 12 dan Y akan bernilai 8. Lalu program akan mengecek apakah Y sama dengan 0. Jika Y sama dengan 0, maka program akan mengembalikan nilai X kepada FPB AB. Jika kondisi tidak terpenuhi, maka program akan menjalankan perintah return FPB Y, X dibagi Y untuk melakukan pengulangan dengan memanggil dirinya sendiri dan buat nilai X menjadi Y dan nilai Y menjadi sisa dari pembagian X. Kita buat contohnya di sini. X sama dengan Y itu sama dengan 8 dan Y sama dengan 12 dibagi modulus 8, yaitu berarti sama dengan 6. Sepertinya kira-kira contohnya, dan pengulangan akan terus terjadi sampai kondisi Y sama dengan 0 terpenuhi dan akan mengembalikan nilai X kepada FPB dan AB. Lalu program akan menampilkan nilai di FPB dan nilai dari FPB AB ke layar dan program pun selesai. Baiklah, segitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.